Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberi kesempatan saya pelayanan di tempat ini, dan tidak lupa saya ucapkan selamat hari Minggu, dan terima kasih juga buat hambanya Bapak Pendeta Yusak dan Ling yang sebagai gembala sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Salam dari GKI Destiny di Gresik buat jemaat di tempat ini semuanya. Puji Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan ketika kita ibadah, dan hari ini adalah tanggal 25 September. Ada apa di tanggal 25? Jelas hari Minggu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mesti harus kita ketahui, bahwa setiap hari demi hari tidak ada satupun yang kebetulan, katakan amin. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena kita masuk di tahun baru penanggalan kalender Ibrani, orang Israel. Pak, kenapa kita harus belajar dari orang Israel, orang Ibrani? Karena kita punya Tuhan yang adalah orang Israel. Kita adalah Israel secara jasmani, dan kita dicangkokkan. Paling tidak kita bisa mengerti, kita bisa tahu ada arti rohani yang sebenarnya sangat menjadi berkat dan bisa jadi pijakan kita untuk melangkah hari-hari ke depan, katakan amin. Setiap kali ketika kita masuk di tahun yang baru, kalau kita lihat di bangsa kita, di Indonesia, di negara kita, masuk di dalam penanggalan kalender bulan Januari, tanggal 31 Desember, kemudian ke Januari. Ada sesuatu keinginan, impian yang ingin kita peroleh di tahun-tahun yang akan datang. Betul apa enggak? Kita ingin supaya lebih baik, kita ingin supaya lebih diberkati, kita ingin supaya berkembang pelayanan kita. Kita kepingin punya sesuatu rencana demi rencana, dan ini semua impian dan keinginan kita. Tidak ada satupun yang salah. Demikian juga ketika kita masuk di tahun P Gimel, ini adalah tahun P Gimel atau tahun 5783. Nah, kita juga harus mengerti kapan P Gimel itu. Next slide. P Gimel itu akan dimulai tanggal 25 September. Jadi hari ini, nanti sore jam 6. Kalau jam 6 sorenya di tempat kita di Indonesia, di Israel itu berarti tanggal 26 September waktu Israel. Jadi sudah masuk nanti sore itu, sudah masuk tanggal 26 Israel. Next slide. Ya. Kita akan belajar tentang 5782. Jadi 5783 sekarang, dulunya 5782. Nah, jika tahun 5782 itu angka 5782. Kata itu merupakan tahun Sabat, ya, tahun perhentian, tahun ke-7, tahun Semita, pelepasan, tahun deklarasi di dalam rumah Tuhan. Next, kenapa tahun deklarasi? Kita mau lihat, ya. Nah, P itu punya arti mulut, mulut yang terbuka. Next, ya, mulut yang terbuka, ya, yang merupakan sebuah dekade. Dan itu berbicara tentang deklarasi, ekspresi, vokalisasi, ucapan, perkataan kita. Next, saya percepat Bapak Ibu ya. Ya, angka P itu angka 80. Kita lihat ya, 5780. Kenapa angka 7 dan sebagainya? Angka 5 itu angka anugerah, 7 itu sempurna, 8 itu unlimited, tidak terbatas. 8 itu adalah permulaan yang baru. Tuhan menciptakan pada hari yang keberapa manusia? Hari yang ke-6, hari ke-7 Sabat. Kemudian berikutnya sesuatu yang baru. Dan 3 itu angka pribadi Tritunggal atau tubuh jiwa roh kita. Kalau di dalam pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita lihat satu dekade P itu dimulai dari 5780 sampai 5789 selama 10 tahun. Dan itu dimulai dari angka 80. Tuhan ingatkan dan Tuhan selalu konsentrasi memperhatikan setiap
mulut, perkataan kita, ucapan kita. Selama kita menjaga lidah, mulut, perkataan, ucapan kita Bapak Ibu, hari-hari ke depan yang kita ucapkan itu akan jadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Lukas 6:45 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau hati kita ini baik, sumbernya itu baik, yang keluar juga baik. Menguatkan, meneguhkan, memberkati. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kalau ada yang sakit, dihiburkan. Diberikan kekuatan supaya bangkit imannya. Kalau kita lihat saudara kita sedang susah, sedang sedih, sedang usahanya turun, kita beri semangat supaya mereka juga bangkit. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus konsen dan kita mesti harus memperkatakan ucapan perkataan kita. Ketahuilah bahwa setiap ucapan kita yang Bapak Ibu ucapkan, perkatakan. Bilangan 14 ayat 28 berkata demikian. Saya bisa minta tolong salah satu bisa membacakan, mungkin anak muda atau siapa, atau bapak atau ibu gembala atau siapapun juga. Kita mau baca Bilangan 14 ayat yang ke-28. Ini ayat yang powerful dalam hidup saya. Saya selalu berkata, Tuhan, yang saya ucapkan atas dasar firman Tuhan, itu Engkau yang melakukannya. Jauh dari apa yang aku doakan dan pikirkan, bahkan aku yang minta sekalipun, itu di luar dari batas kemampuanku, tetapi Engkau jauh melakukannya. Dari apa? Mulut kita, ucapan kita, perkataan kita. Bilangan 14 ayat 28. Silakan. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan melakukan. Bapak Ibu, kita seringkali ibu-ibu kalau pergi ke pasar, coba perhatikan. Buat bakul atau ibu tukang sayur itu yang ada di pasar, ketika ibu-ibu pergi ke pasar dan beli sayur, kemudian pertama kali uang yang diterima oleh pedagang itu apa yang dia ucapkan? Apa? Laris. Padahal baru satu pembelinya, ibu atau bapak yang pergi ke pasar. Tapi dia percaya bahwa seharian nanti dagangannya itu akan laris. Katakan amin. Mereka enggak punya pijakan, mereka enggak punya ketetapan, tapi mereka percaya dari apa yang dia ucapkan, perkatakan, itu akan laris sepanjang hari, akan laris dagangannya. Saya percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saya sangat yakin apa yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, Tuhan akan melakukannya. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Engkau lihat anakmu belum berubah, engkau lihat suami istrimu belum berubah, engkau lihat ekonomi belum ada terobosan, tapi ketika engkau memperkatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, anakmu akan berubah, suami akan berubah, usahamu akan diberkati oleh Tuhan, pelayanmu akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya mau saksi anak saya yang kedua. Saya punya 3 anak, pertama, kedua, dan ketiga. Anak saya kedua ketika perintisan pelayanan di kota Gresik. Kami tinggal dan sewa satu tempat rumah. Kemudian anak saya masih kecil, namanya merintis Bapak Ibu. Saya harus berbuat baik kepada siapapun juga tanpa terkecuali, termasuk tetangga. Betul apa enggak? Kalau enggak baik, enggak jadi berkat. Kami harus berusaha untuk perfect. Gitu kan? Anak saya yang kedua ini haleluya 12 kali. Satu kali dia belajar naik sepeda dan kemudian tiba-tiba jemuran tetangga yang di depan itu ditabrak sama dia. Des! Jatuh semuanya. Ibu-ibu barusan jemur, ditaruh di depan, ditabrak jemurannya.
Marah apa enggak? Marah. Anak saya masih kecil, masih TK. Dipegang, dipukul, dibawa kepada saya. Pak Budi, anaknya ini gimana? Kalau sudah nyangkut anak, hubungannya ke bapaknya gimana ngaturnya, gitu kan? Sakitnya tuh di sini, sedih. Tuhan, aku tuh mau ngeritis, kok seperti ini? Belum sempat seperti itu. Setiap kali kalau ibadah seperti ini hari Minggu, mimbar kami waktu itu seperti ini, Pak. Tapi agak panjang. Ini mimbar yang saya terima warisan dari Bapak Pendeta Yusuf BS. Iya, panjang gitu kan, dikasihkan ke saya. Jadi ketika saya berdiri dan berkata kepada jemaat, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapak. Anak saya di belakang tuh lari ke depan, kan gak kelihatan. Narik jas saya, Pak, nyaluk duit Pak, di pentol bakso Pak. Saudara, saya sudah angkat tangan ini. Jas saya ditarik Pak, cepet Pak, minta duit Pak, beli pentol bakso salah pergi nanti Pak. Saudara, angkat tangan ini. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, ngerti firman. Tapi itu membuat saya emosi dan marah. Sorenya saya harus hadir di sebuah ibadah okumene di perumahan kami. Siangnya masih cari gara-gara lagi. Saya marah, saya gak kuat. Bukan ucapan yang baik yang saya keluarkan. Ucapan yang tidak baik yang saya ucapkan. Bukan hanya ucapan, tapi tangan saya moro. Bahasa asem rowonya. Enggak cerantan, dicepes, dipukul. Ya, saya mukul anak saya. Malamnya saya sedih, Tuhan. Kalau seperti ini jemaat seperti apa? Pelayan saya seperti apa? Saya ketemu dengan satu teman. Dia berkata, Bud, kamu mau berubah anak? Iya. Dia kasih saya ayat. Saya pegang ayat itu. Dia kasih 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah baru, yang baru sudah datang. Sejak hari itu, sekian puluh tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu, saya ucapkan, perkatakan setiap hari, day by day. Ketika dia mau berangkat sekolah, saya antar, saya doakan dia, saya ucapkan. Mau tidur, saya perkatakan. Jadi saya ganti jadi Rehuel, yang ada di dalam Kristus ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi dalam nama Yesus, itu setiap hari. Anak pertama, kedua, ketiga. Saya bersyukur anak pertama the best student di salah satu universitas di Surabaya ini, di daerah timur. Anak yang kedua the best student di Universitas Ciputra. Dan salah satu namanya dia di depan itu dipasang dan memotivasi anak-anak yang lainnya. Dalam hati kecil, Tuhan, Elvan berubahnya luar biasa. Dulu dia suruh latihan drum, saya panggil pemain drum atau pelatih drumnya masuk di gereja. Anak saya lari masuk di pastori, dikejar di pastori, masuk lagi di gereja. Jadi kayak Tom and Jerry, kucing-kucingan. Sampai bagian pelatihnya bilang, Pak Budi, saya angkat tangan. Saya nggak sanggup Pak untuk ngelatih anaknya Bapak. Saya ambil stick drum, saya bilang, Elvan, masuk. Wah udah, biasanya kalau papahnya nggak terantanan, yang bukan lagi ucapannya, tetapi emosinya, dia langsung ya main drum. Tapi hari itu, ketika dia belajar nurut dan setiap kali ucapan, deklarasikan, diperkatakan, seperti apa yang kau perkatakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakannya. Apa yang terjadi? Dia berubah main musik. Pertama kali ibadah Paskah, dia yang ngedrum meskipun masih kecil, enggak gitu ya, enggak giuk, itu sampai buanter, saking enggak gitu buanter. Pembicara berkata, Put, ini sopo sing ngedrum? Buanter kupingku brebeken. Siapa? Anakku Pak. Wah, latih yo. Jadi pakai Tuhan. Saya mau berkata, ketika dia selesai kuliah, wisuda, saya diundang, saya duduk. Beberapa mereka di wisuda sama rektornya, termasuk anak saya. Tapi yang lainnya tidak. Kenapa? Karena di Universitas Putra itu mesti harus entrepreneurnya juga harus bagus. Nah, anak saya masuk di golongan yang pertama, diikut wisuda sama rektornya, bukan dekannya saja,
tapi rektornya dia jadi 5 besar. Dan saya bersyukur ketemu sama dekannya. Kenapa Pak? Ya saat ujian akhir praktek gitu kan, dia berusaha tanpa keluar 1% pun, dia atur ini dan sebagainya. Dan hari ini dia jadi fotografer yang diberkati, diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman yang lainnya pernah kenal dan tahu Maudy Ayunda? Siapa yang tahu kenal dan Maudy Ayunda? Angkat tangan. Tahu ya, dia pembicaranya Pak Jokowi, dan beberapa waktu yang lalu dia menikah kan, yang moto itu anak saya yang kedua. Private wedding di Bali, kami sudah tahu, diberitahu, tunggu Pak, nanti gak boleh dulu bocor. Dan minggu lalu dia barusan pulang dari Eropa, kemudian lanjut lagi untuk moto adiknya. Dia berkata kepada kami, Pak maaf bantu doa. Bantu doa. Dia berkata, ini kalau jadi anaknya Pak Jokowi Kaisang yang butuh dia. Saya mau berkata, anak yang pernah ditempeleng, yang mana bapaknya pernah kecewa, marah, jengkel, bahkan tangannya papanya pernah mendarat di pantat dan juga di mukanya. Anak yang pernah mengecewakan kami. Tapi hari ini dia diubah oleh Tuhan. Dari ucapan perkataan kita sebagai orang tua yang percaya, katakan amin. Ayo sama-sama jaga lidah kita, mulut kita. Hari-hari ke depan kalau kita mau hari-hari kita baik, kita harus memperkatakan yang baik. Yang baik. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita akan baca ayat ini. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Silakan. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Harus menjaga lidahnya, ucapan perkataannya. Kalau kita mau melihat hari-hari ke depan itu baik, jaga lidah kita. Next slide. Jaga ucapan kita. Terus perkatakan yang baik. Suamiku yang dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Istriku yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ucapkan, perkatakan, deklarasikan, bahkan juga usaha pekerjaan kita, pelayanan kita. Kami terus ucapkan, perkatakan Yesaya 60 setiap minggu, Yesaya 60, Mazmur 91. Selama pandemi kami ucapkan setiap hari, deklarasi, diperkatakan, diucapkan. Kami lihat dan kami alami hari-hari yang baik itu jadi bagian kita. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya, hari-hari ke depan kita akan baik, bahkan lebih baik ketika kita menjaga ucapan perkataan kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Next slide. Next. Kita akan lihat. Next. Ya, Amsal pasal 18 ayat yang ke-20, 21. Silahkan dibaca. Oh, saya baca di sini aja ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buah yang baik, akan memakan buahnya. Dari ucapan kita, dari perkataan kita. Anak saya yang ketiga sekarang, dia masih kuliah. Dia lihat kakaknya, lihat kukunya, lihat cicenya, itu semuanya ajaib, the best semuanya. Dia nggak tinggal diam, dia juga memperkatakan, mengucapkan, mendeklarasikan firman Tuhan. Hari ini dia semester 4, tapi hari ini saya lihat favor of God, favor of man itu jadi bagiannya dia. Dia latihan sendiri make up, ya. Mamahnya nggak bisa make up, istri saya kurang bisa make up, ya sekedar aja. Dan istri saya itu boleh saya katakan untuk warna kurang tepat gitu ya. Satu kali selesai make up, mamanya keluar dan anak saya berkata, "Pak, ini mama gimana toh? Loh kenapa? Kan bagus make upnya."
Mamanya ceritakan bagus deh ini ya, loh bagus kan mama. Loh iya mana sih pak? Kenapa? Jadi mamanya itu sedikit kalau warna kurang tepat gitu ya. Jadi mamanya make up di apa ini di bagian matanya itu, dan dia tunjukin kepada anaknya bagus apa enggak. Kemudian anaknya berkata, loh gimana sih mama? Itu kan warnanya hijau, tapi mamanya bilang enggak dik, ini warnanya coklat kan bagus. Karena istri saya buta warna gitu kan. Wah jadi kayak lucu sekali. Tidak ada yang ngajarin, tapi dia selalu ucapkan, memperkatakan firman Tuhan. Dan hari ini dia bisa make up artis. Dan beberapa waktu yang lalu saya kasihan, harus subuh jam 2 pagi saya antar dari Gresik ke Surabaya Timur, beberapa tempat dia dapatkan. Itu saya selalu berkata kepada dia, ketika Tuhan mulai buka jalan, berkati kamu dengan usaha, ajak setiap klienmu untuk mengenal pribadi Tuhan. Mungkin tidak harus tanya, enggak, tapi kasih value, nilai-nilai kerajaan Tuhan, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, apapun juga, bahkan tanya ibadah di mana. Saya mau berkata Bapak Ibu, hari-hari itu bisa baik ketika kita memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan. Dia selalu berkata, Pak, aku panggil berkat dari utara, timur, barat, selatan. Ya saya katakan demikian, datang, come, itu bisa terjadi. Jiwa-jiwa juga bisa dipanggil dari utara, timur, barat, selatan, datang. Itu bisa terjadi. Satu kali Bapak Ibu, tempat kami ibadah Sabtu ceria, itu ibadah anak. Setiap hari Sabtu, dulu ya sebelum pandemi, selalu di depan tempat ibadah itu ada yang namanya tukang bakso, penjual bakso. Penjual bakso itu kan keliling, tapi setiap Sabtu dia pasti ada di gereja. Dia selalu jualin anak-anak. Apa yang terjadi? Tukang bakso ini keliling dari satu perumahan ke perumahan yang lainnya. Ketika di perumahan yang lainnya ada satu keluarga tanya, Pak, di sini untuk ibadah di mana ya? Saya ini kok susah, sulit cari ibadah. Tukang bakso ini dipakai Tuhan dan berkata, ibadahnya di sana aja loh. Ting mriko mawon. Di sana di mana? Di Siwalan. Kami ada di perumahan Taman Siwalan. Dan keluarga ini datang, duduk, ibadah sampai hari ini. Dari mana? Ucapan, perkataan. Kita panggil jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan. Itu ayatnya ada. Anak laki-laki dari utara, timur, barat, selatan, anak perempuan dipanggil. Tuhan bisa pakai tukang bakso itu menyuarakan, memberitahukan humasnya JKI Destiny, Bapak Ibu. Datang, bisa datang. Saya enggak susah-susah, sulit-sulit, bisa dipakai loh. Saudara, tukang bakso itu ajaib dan keren, luar biasa dari ucapan perkataan kita. Yang percaya katakan amin. Next slide. Ya, terus saja. Iya, sekarang kita belajar tentang Gimel. Nah, Gimel itu angka 3. Ya kan? Gimel itu angka 3. Gimel berasal dari akar kata kerja gamal yang artinya memperlakukan seseorang baik atau jahat. Waktu saya memperlakukan anak saya jahat, nggak ada perubahan. Dan saya menuai yang tidak baik juga. Malah jadi susah, sulit. Malah saya bisa punya hubungan yang tidak baik dengan tetangga. Tapi ketika saya memperkatakan yang baik, ada perubahan. Ya, yang berikutnya, Gimel itu bisa berarti membalas sebuah penghakiman. Ini hati-hati tahun-tahun yang akan datang ini. Selain ucapan perkataan kita, Tuhan itu akan menjadi hakim yang adil. Hakim membalas yang baik atau jahat. Kita nabur yang baik, hari-hari ini bahkan juga ke depan kita juga akan menikmatinya. Tapi kalau itu jahat, kita nabur yang dulu kita lakukan, orang lain tidak tahu, orang lain tidak paham, suami istri kita juga tidak tahu, diam-diam, kalau tidak bertobat, itu akan dibuka oleh Tuhan. Ada begitu banyak, saya sedih, anak-anak Tuhan yang jatuh, dibukakan oleh Tuhan. Dan akhirnya
ketahuan. Dia salah, dia berdosa. Tapi tidak ada satupun dan tidak orang satupun menyangka hal itu. Ayo sekarang mulai kita sadar dan bertobat. Tahun kompensasi, tahun mengganti rugi. Kalau dulu kita sudah menabur, terus tahun-tahun ke depan Tuhan akan perhitungkan itu. Tuhan akan memberikan upah. Tapi di sisi yang lainnya juga akan dihukum oleh Tuhan. Kita lihat para tokoh-tokoh yang dulunya kelihatannya tenang bagus, tapi tidak segera bertobat, dibongkar semuanya di media-media sosial. Betul apa enggak? Semuanya dibongkar. Ada yang enggak betul, pemimpin-pemimpin enggak betul, dibongkar semuanya. Ini tahun P-Gimel. Next slide. Iya. P-Gimel artinya imbalan atau upah. Yesaya 61 ayat yang ke-8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Lukas 10 ayat 7. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Kita yang sudah setia melayani, mengasihi jiwa-jiwa, kemudian kita dengan tulus berkorban, tulus menabur, ingat dan pegang firman Tuhan ini. Tuhan mengikat perjanjian abadi dengan kita. Perjanjian itu terdiri dari dua pihak. Dalam hal ini Tuhan dan manusia. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan, taburan, cucuran air mata, pelayanan, pengorbanan kita, musik yang kita mainkan, itu sebuah pelayanan, itu sebuah taburan. Tahun-tahun ke depan Tuhan akan memberikan upahnya. Katakan amin. Pegang firman Tuhan. Next slide. Tahun P-Gimel ini udah hampir sama. Next slide. Ya. Nah, Dalet, ya, Gimel Dalet itu adalah, kalau kita lihat ini adalah angka, ini adalah Dalet nomerik dari Ibrani, dan ini bicara tentang pintu yang terbuka. Kalau Gimel ini mirip gambarnya seperti orang berjalan. Jadi tahun P-Gimel ini selain ucapan perkataan kita harus kita jaga karena ada kuasa, Tuhan mau supaya kita ini berjalan, berlari, bahkan mengejar pintu yang terbuka. Apa itu pintu terbuka? Mereka yang sedang membutuhkan. Next slide. Mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya, berlari mengejar. Orang yang berlari itu berarti dia dengan kekuatan penuh untuk dia lari. Ya, mengejar apa? Mengejar kehendak Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, mengejar memasuki pintu Dalet yang ada di depan. Siapa sih sebenarnya pintu Dalet? Next slide. Ya. Ya, terus ya. Sama seperti Ishak. Ishak ini dia bekerja, dia menabur di tahun yang kering. Orang berkata tahun-tahun ke depan itu adalah tahun-tahun resesi. Ini sekarang sudah banyak negara-negara yang sedang resesi. Ada begitu banyak negara yang sudah bangkrut. Tapi kita bersyukur, kita di Indonesia, Tuhan masih punya hati buat bangsa kita dan tetap masih ada sampai hari ini. Itu karena salah satunya ada banyak anak-anak Tuhan yang mau menabur. Kita mau baca dalam Kejadian ayat 26 ayat sampai ayat yang ke-12. Silakan dibantu bacakan. Next slide. Oh, kembali yang tadi. Ya, Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Iya, ayat berikutnya boleh dibacakan. Dan orang itu menjadi kaya, Iya. bahkan kian lama kian kaya, Amin. sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Satu ayat ditulis 3 kali 3 kata, itu berarti Tuhan konsen, Tuhan memperhatikan. Dan ini janji Tuhan. Ini bukan teologi kemakmuran.
Tapi orang selalu berupaya ke situnya. Dia mengabaikan yang namanya menabur. Tahun P Gimel adalah, boleh saya katakan, tahun menabur. Dengan kekuatan penuh. Bahkan berlari menuju next slide, menuju dialet. Orang-orang yang sedang membutuhkan. Sama seperti yang memberi minum unta, siapa itu? Eliezer, Ribkah memberi minum. Ketika Eliezer nyarikan jodoh buat Ishak, ya, kemudian ketemu sama Ribkah, lalu minta minum. Lalu Ribkah bilang, aku akan memberi unta-untamu juga minum. Itu banyak loh, satu unta saja itu minumnya 200 liter. Itu kalau unta. Ada 10 unta, berarti 2000 liter. Itu kalau misalkan lebih banyak lagi tinggal kalikan, atau 40 unta berarti 4000 liter. Kurang lebih sama tangki yang sering kali ada di depan, yang di jalan-jalan itu tak gitu banyaknya. Dan saat itu Ribkah memberi minumnya bukan pakai keran seperti tempat kita. Ayo minum, buka, enggak. Dia harus ke sumur, dia harus ulurkan itu timbanya itu dia tarik. Wanita loh. Dia tarik dan kemudian dia kasih minum unta itu. Bukan sedikit, banyak. Artinya apa? Tahun T Gimel ini Tuhan mau jaga mulut, dan Gimel itu melambangkan orang yang diberkati, yang berlari mengejar orang miskin dialet untuk memberinya sedekah atau sedekah, memberinya berkat, memberkati mereka. Ya, memberkati mereka. Tahun 2013 istri saya mendapat mimpi vision dari Tuhan. Saat itu dia lihat ada begitu banyak orang yang datang di depan tempat ibadah kita. Dan mereka berkata, Bu, saya ini perjalanan dari jauh, saya butuh air. Dan kemudian istri saya kasih air 1 gelas. Tidak berapa lama datang beberapa yang lainnya, datang lagi puluhan. Kemudian Bu, aku juga minta. Dia ambil lagi air 1-2 gelas dikasihkan. Tidak berapa lama tambah banyak, ratusan yang datang. Kemudian bukan hanya gelas lagi, dia ambil gayung. Jadi di kamar mandi ada gayung apa enggak ya? Tahu ya? Ada gayung, tahu ya? Gayung, kasih gayung. Coba ini minum, buka mulutnya, dikasih. Gak lama banyak, ratusan datang semuanya. Kemudian dia ambil ember dan mereka buka mulutnya, maaf, dia kasih itu semua. Begitu banyak sekali. Tapi karena saat itu istri saya sendiri ada satu jemaat divisinya itu, di penglihatannya itu, dia kasih makanan tapi terjatuh. Akhirnya sudah selesai sampai di situ. Tapi itu pernah kami sharekan, kami ceritakan kepada pendoanya almarhum Petrus Agung. Dia berkata, kamu tempatmu dipercaya Tuhan untuk memberi makan, memberi minum buat masyarakat warga sekitarmu. Hari itu sampai hari ini kami lakukan apa yang jadi bagian kami. Kami memberi minum, kami memberi makan. Kami beri kesempatan kepada jemaat, ayo jemaat kita menabur setiap minggu sekali. Boleh satu keluarga cuman 3 bungkus, is okay. 5 bungkus enggak masalah. 10, puji Tuhan. 20 enggak apa-apa. Pak, kalau saya cuman minumnya aja enggak apa-apa. Itu melatih supaya kita menjadi penabur. Ishak itu menabur di tanah yang kering. Hari-hari ini memang susah, sulit. Tapi saya mau berkata, ketika hati kita ini punya hati untuk menabur kepada mereka, Tuhan itu akan berkati. Kami bersyukur setiap minggu kami nabur 100 nasi bungkus buat tukang becak, pemulung, kemudian anak jalanan. Bahkan saya berkata, saya mau turun sendiri. Saya enggak hanya cuma suruh, tapi saya turun sendiri. Saya bagikan, saya jumpai mereka, saya kasih support, saya semangat. Saya tanya, Pak, hari ini berapa narik orang, Pak? Cuman kalih, Pak. Loh, pinten kalih niku, kalih orang atau kalih ekor? Kalih 2 orang aja. Nah, 1 orangnya berapa, Pak? Pinten? Saya tanya seperti itu. Ya cuman 15.000, 20.000. Bayangkan
kalau dia narik 2 orang, 1 orang 20.000, penghasilannya sehari 40.000. Saya tanya, Pak, tadi siang sudah makan? Sudah, sampun. Sore ini saya datang tuh jam 7, sudah makan? Belum, Pak. Ini ada berkat. Bapak makan ya, nikmatin, tetap semangat, Pak. Tetap jangan kecil hati. Saya support seperti itu. Saudara, dan hari ini saya lihat pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan. Kami pergi ke sekolah-sekolah. Kami membagikan value tentang hati Bapak. Mereka pribadi yang dicintai, yang dikasih oleh Tuhan. Dari itu Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib. Saya dan istri tidak punya latar belakang itu sebagai pendidik, pengajar. Saya dulu bercita-cita tuh pengen jadi pegawai bank. Kenapa, Pak? Seneng megangi duit, meskipun bukan duitnya. Saya masih ingat ketika saya masih SMA tuh enak ya jadi pegawai bank. Zaman dulu kan mesti harus pakai tangan ini, gitu kan? Saya lihat tuh sampai keren sekali gini ya. Sampai saya tuh sekolah di Semarang, sampai sekarang ada sekolah tinggi keuangan perbankan, kepengen jadi pegawai bank. Sekolah tapi nggak sampai selesai, saya harus kerja. Tapi Tuhan bisa alihkan kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan masalah pendidikan itu jauh dari angan-angan pikiran saya, itu dijauhkannya daripadaku. Kenapa? Satu kali saya bertemu dengan guru-guru kepala sekolah, saya tanya meeting, saudara guru di sini siapa yang pernah tidak naik kelas? Semuanya tuh pinter-pinter, guru-guru yang Tuhan percayakan, kepala sekolahnya pinter-pinter. Ada yang dari sekolah-sekolah favorit di Surabaya. Enggak ada satupun yang enggak naik kelas, semuanya naik. Enggak ada yang naik kelas, enggak ada. Lalu saya berkata, saya yang pernah enggak naik kelas. Kaget mereka. Hah? Masa Sir Budi pernah enggak naik kelas? Iya. Saya pernah enggak naik kelas 2 ke kelas 3 SMP, SMA. Iya. Saya enggak ngerti. Tapi saya mau berkata, saya punya hati untuk melayani. Yang bodoh bagi dunia dipakai Tuhan untuk memperolehkan orang yang berhikmat. Saudara, dari taburan itu Tuhan kasih kami sekolah. Dari kita masuk ke sekolah-sekolah, melayani anak-anak, membawa anak-anak mereka boleh mencintai NKRI ini, mencintai bangsanya, mereka mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan mereka menjadi pribadi yang dicintai karena Tuhan itu juga mencintai kita. God is love, betul apa enggak? Tuhan sangat mengasihi mereka semuanya. Dari situ kami menabur terus, menabur. Sampai hari ini kami terus menabur. Dan Tuhan itu perhitungkan pekerja-pekerjanya dan Dia berikan upahnya dalam hidup kami. Kita akan lihat tayangan sebuah perjalanan bagaimana tentang video ya, perjalanan tempat kami paling tidak punya gambaran, punya ilustrasi bayangan untuk kita tetap melakukan bagian kita, menabur, terus lakukan bagian kita. Ya, boleh. Kami mengawali tahun 2001. Ini perintisan yang pertama, tahun 2001. Jemaat hanya beberapa. Saya harus keluar, bawain anak-anak. Saya bawa ke gereja, main musik sendiri. Kemudian juga khotbah, nggak ada pemain musiknya. Setelah saya khotbah, saya turun, saya tombol seperti karaoke gitu, saya sudah setting dulu, nyanyi juga Tuhan. Tahun kedua Tuhan kasih kami tempat, salah satu jemaat memberikan, ini anak saya yang pertama, memberikan garansi truknya. Tuhan terus kirim jiwa-jiwa. Tahun 2008 lawatan Tuhan terjadi. Kami pakai satu tempat garansi itu dari ukuran 5 kali 17 enggak muat, geser ke 8, 17,
nggak muat, geser lagi. Sampai hari ini Tuhan kasih 11 kali 17 dan sudah tidak muat lagi. Akhirnya tempat parkir kita maksimalkan. Anak laki-laki, anak perempuan dari utara, timur, barat, selatan datang. Dan Tuhan percayakan bukan hanya di satu tempat, tapi kota Gresik. Tuhan percayakan untuk bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada, berdoa buat kota. Dan satu kali Tuhan izinkan kami buat bakti sosial KKR. Kami undang dari Kedar Nebayot seperti yang pernah Tuhan kasih. Ini salah satu pemimpin dari mereka. Ini teman baik saya. Seperti yang pernah diimpikan, penglihatan yang diterima istri saya, itu terjadi. Kita terus menabur waktu doa kita, anak-anak kita ajari untuk mereka berdoa dan peduli dengan masyarakat di sekitar keadaan kota. Ketika itu banjir, kami juga bersama-sama dengan jemaat membagikan nasi bungkus. Kami naik perahu karet gitu ya, dan terus kami bergerak menabur kasih, menabur firman Tuhan dari kota ke kota, memberkati mereka. Anak-anak juga sama. Keadaan saat retreat, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan mereka menjadi pasukan Tuhan, menjadi teman, partner, rekan untuk kita bergerak bersama-sama. Ini anak saya yang kedua tadi, dan satu kali kami harus bongkar salah satu ruangan ketika kami sudah robohkan. 3 bulan kami tidak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa buat fondasi saja, fondasinya saja. 3 bulan saya setiap hari berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan anugerah Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih kami sebuah gedung sekolah, mulai dari KB, TK, SD, SMP, yang ajaib, yang belum pernah terpikirkan. Kami terima upahnya. Setiap kali kami deklarasi, berkat datang dari utara, timur, barat, selatan. Siswa-siswi datang dari utara, timur, barat, selatan. Dan anugerah Tuhan hari ini, Tuhan percayakan murid hampir sekitar 150 murid. Kita juga bergerak ke sekolah-sekolah
memberkati mereka supaya mereka menjadi satu pribadi yang dicintai, dikasihi. For of him and through him and to him are all things. For of him and through him and to him are Tuhan bawa kami dari satu kota ke kota yang lainnya, satu pulau ke pulau yang lainnya, terus bergerak dengan anak-anak muda. Kalau Bapak itu ke kota Gresik atau ke tempat kami bisa lewat tol, keluarnya Romo Kalisari, Gor Bung Tomo. Kami masuk ke tambak-tambak, kami terus tarik jiwa, kami memberkati mereka. For of him and through him and to him are all things. For of him and through him and to him are all things. To him be Sampai di bawah lorong jembatan, saya turun di bawah, saya jumpai mereka yang punya hati yang mungkin sedang galau, mereka mancing, saya temuin mereka, kita kuatkan, kita support supaya mereka bangkit dari masa-masa yang terpuruk, masa-masa sulit. Semuanya dimulai dari yang kecil, sederhana. Dulu kami hanya 50 bungkus, itu pun juga tidak bisa 1 bulan. Waktu hari-hari tertentu saja kami lakukan. Dengan berjalannya waktu, Tuhan terus tambahkan dan terus tambahkan sampai hari ini. oh the depth of the riches. Ya, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang ingin saya katakan, yang ingin saya sampaikan, mari Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Gimel, next slide, itu juga bicara tentang pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Pak siapa namanya? Pak Ali. Oh. Pak Ali sejak kemarin BBM naik, hari ini Ini baru dapat berapa 2 penumpang? minggu yang lalu, seminggu yang lalu ya. Saya wawancarai Oh, sendiri. belum dapat penumpang. Tapi tadi siang udah makan. Oh, udah makan. Sore belum makan. Ya Pak, ini ada nasi buat Bapak ya, nasi makan malam. Terus kuat Pak, jangan putus asa, tetap semangat. Saudara, jangan kecil hati, kita ini punya pribadi yang ketiga. Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Gimel itu artinya angka 3. Ya, next slide. Next, ya. Roh Kudus, terus. Ya. Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia punya perasaan. Dia satu pribadi, harus bisa diajak ngomong. Kalau saudara susah, sedih, bingung, Roh Kudus, aku susah, sedih, hiburkan. Roh Kudus, aku harus seperti apa? Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, aku harus bagaimana? Roh Kudus itu juga menginsapkan kalau ada dosa, ada yang tidak benar, dia akan menginsapkan kita. Next slide. Ya. Next. Iya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau ada yang salah, Roh Kudus ingatkan pagi ini. Ucapan, perkataan, sikap, tingkah laku, bahkan suami tidak mengerti, istri tidak mengerti yang kita sembunyikan, Roh Kudus itu bicara dan berkata, jangan kamu lakukan lagi. Ibrani berkata, jika hari ini kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sadar, ya Roh Kudus, saya mau bertobat, saya mau
menyesal, saya mau bertobat sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran. Kalau tidak, ada penghakiman Tuhan. Tahun ini akan dibukakan baik yang jahat ataupun yang benar. Next slide. Next. Ya. Tahun ini adalah tahun Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan mencurahkan hujan Roh Kudusnya, hujan akhir. Dia akan memberikan air kehidupan bagi setiap orang yang haus dan lapar. Mari sama-sama rindukan Roh Kudus dalam hidup kita hari-hari ini. Next. Iya. Next. Ya, yang tadi aja. Ya. Rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita nggak bisa tidak kalau tidak bersama dengan Roh Kudus. Kami juga tidak mampu, tidak bisa kalau tidak ada Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Pribadi yang ketiga ada dalam hidup kita. Kita semuanya manusia biasa, banyak kekurangan, kelemahan. Tapi kalau pribadi Roh Kudus ada dalam hidup kita, roh yang tanpa batas ada dalam hidup kita, kita bisa melakukan yang tanpa batas, katakan amin. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Anak saya yang kedua, kalau dibilang banyak fotografer yang lebih jago, lebih luar biasa, lebih ajaib. Kami tinggal di pinggir, bukan di kotanya, di kecamatan. Anak saya berkata, Tuhan itu baik ya Pak. Kita tinggalnya di kecamatan Menganti, Gresik di sana. Kalau temanku tanya, mana tuh Gresiknya? Kasih ancar-ancar semen Gresik aja masih bingung, masih jauh lewatin ini itu. Tapi dari yang kecil, dari Bethlehem, dari yang tidak diperhitungkan, kalau ada Roh Kudus mengurapi dia, dia bisa jadi berkat, bukan hanya di kota, bukan hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia, katakan amin. Bapak Ibu, jangan kecil hati, meskipun kita tidak terpandang, dianggap hina, mungkin dianggap sebelah mata. Kalau Roh Kudus menyertai hidup kita, Tuhan bisa bawa kita jadi berkat buat banyak orang, katakan amin. Saya menyadari, saya ini tingginya semampai, tahu semampai? Semeter enggak sampai. Saya tuh minder orangnya, jujur aslinya tuh saya tuh takut kalau khotbah. Karena waktu kecil banyak masa lalu traumatik dan lain sebagainya. Tapi ketika saya sekolah Alkitab, cuma satu Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya cuma punya modal 1 juta. Apa itu? Setia, jujur, dan taat. Itu yang saya pegang. Ketika saya merintis pekerjaan Tuhan, itu yang saya pegang. Bukan duit 1 juta, tapi hati yang setia. Hati yang jujur, tulus. Saya tidak pandang bulu, saya layani semuanya. Sampai hari ini saya berusaha untuk membuat saya mengerti dan tahu bahwa saya ini hamba Tuhan, melayani. Makanya sampai hari ini saya masih turun ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, turun ke bawah-bawah supaya saya sadar. Dan T itu taat. Sampai hari ini anugerah Tuhan tetap melayani. Tuhan yang memampukan kami karena ada Roh Kudus yang ada diam tinggal bersama dengan kami. Saya berdoa Bapak Ibu yang di tempat ini rindukan Roh Kudus diam tinggal dengan hidup kita. Siapa yang di sini yang sudah penuh Roh Kudus, angkat tangan. Yang belum penuh Roh Kudus boleh angkat tangan. Yang belum penuh Roh Kudus, salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus dia berbahasa lidah, berglosolali. Ketika kita mengundang Roh Kudus diam tinggal dalam hidup kita, kita dibawa Tuhan ke dimensi yang lainnya, ke sebuah perjalanan the spiritual journey yang ajaib, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Saya mau berkata hari-hari ini saya lihat favor of God, favor of man itu jadi bagian kami. Tidak ada satupun yang pernah kami pikirkan. Kami mau mengembangkan satu tempat untuk penambahan kelas. Tiba-tiba ada satu pengurus berkata, Pak, di depan itu ada gor. Coba ditelusuri. Diperhitungkan hampir sama, bahkan lebih murah. Siapa tahu bisa kita ambil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya coba lihat ini itu dan sebagainya. Dan kemudian ketika kami coba koordinasi dengan pengurus dan teman-teman yang lainnya,
Saya bersyukur 3 bulan semua proses pengecekan sertifikat dan sebagainya itu clear, clean. Dan saya mohon doanya besok hari Rabu ini kami harus tanda tangan dan Tuhan kasih kami gor untuk pengembangan ke depan. Saya berdoa untuk gereja, untuk sekolah lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan yang mau katakan amin. Kita kecil, tidak mampu, tidak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang besar yang ada dalam hati hidup kita. Berapa banyak yang mau Tuhan tinggal diam dalam hidup kita? Boleh lambaikan tanganmu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami minta Roh mengalir di tempat ini Tuhan, di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di sekali lagi mengalir Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang kudus dan suci. Ada syarat untuk kita terima Roh Kudus. Kalau dia adalah roh yang kudus, roh yang suci, dia mau tinggal diam di tempat yang suci, yang kudus. Pertanyaannya, dia tinggal di bait Tuhan, bait Allah. Siapa bait Tuhan? Hidup kita, tubuh kita. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu, tubuhmu adalah rumah Tuhan, di mana roh Allah diam tinggal. Kalau ada yang salah, keliru, lemah, kita simpen dosa, akui jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku salah, aku keliru Tuhan, aku pernah ngomong yang keras, aku pernah kasar, ampuni aku. Roh Kudus itu mengisap manusia daripada dosa. Akui. Kalau waktu kita berdoa tiba-tiba air mata berderai, biarkan saja, tidak usah bingung. Langkah yang kedua yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus, bukan kami. Kami alatnya, sarananya, kami hanya mendoakan. Yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Minta kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya. Dengan iman kita menerima Roh Kudus,
Dan yang keempat, mengucap syukur. Ucapkan syukur. Tiba-tiba Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Mari bersama-sama taruh kedua tanganmu di dada yang belum penuh Roh Kudus. Katakan, Tuhan, penuhi aku. Mengalir Tuhan, Engkau hadir. Step yang pertama, kalau Roh Kudus menginsapkan engkau, Roh Kudus ingatkan sesuatu yang salah, bertobat. Mengalir Tuhan, mengalirlah ya kuasa Roh Kudus.